Saya baca buku tuh saya nangis gitu kan. Kenapa? Karena kisah itu memang karena dia berbahasa Minang juga gitu kan. Kisahnya di Minang, itu saya hayati betul. Gitu kan. Mungkin tadi yang saya bilang tadi mungkin agak diperdalam. Setiap catatannya Buya Hamka itu dia tak pernah lupa menyelipkan kata-kata meninjau itu apa? Danau meninjau itu. Termasuk novel gitu kan Buya Hamka. Jadi kalau buku Buya Hamka itu boleh katakan saya setiap episode saya punya dulu. Berarti Pak sampai kapal. Contohnya kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk, di bawah lindungan Ka'bah, apa lagi itu kan Sabariyah. Pokoknya memang dari pengalaman ya, jadi tulisan memang betul lah Pak. Itu bisa saya nulis autobiografi itu. Udah lama saya nulis itu, tapi tak sampai-sampai. Baru 130 halaman. Memang tak bisa sekaligus, tak. Ya. Dia ada waktu senggang lanjutkan. Berarti ada datang inspirasi. Terus kadang-kadang sudah kita tuliskan teringat, oh yang ini sebelum saya waktu mainan layang gitu kan, ulang lagi gitu kan. Kan itu udah autobiografi itu menceritakan sepengetahuan kita detail dari kita lahir, seingat kita sampai kita sekarang. Jadi perjalanan saya itu dari kampung itu baru sampai Batam baru. Sampai sini belum masuk. Nah, 2006 itu. Belum masuk tuh. Berarti judul kecilnya udah ratusan. Itu saya pikirkan kemarin itu mau 400 halaman. Autobiografi saya itu. Ya, ini kan baru 132 halaman nih. Baru sampai di Batam baru tuh. Itu kadang-kadang saya ketik, saya baca ulang, tinggal nih gitu. Ulang balik ke belakang lagi kan. Nyusun lagi. Kalau itu kan belum lengkap autobiografi gitu. Sehingga nanti kan contohnya terputus ya. Terputus. Nana Ati ceritakan, dia kan betul kata Pak Edi tadi. Kadang-kadang orang percaya kalau kita cerita dia tak tahu, kan tak percaya kan. Betul. Nah, tapi dengan ada buku, dia baca, iya betul nih. Namanya kita tulis kan. Kalau bicara cerita ini kadang-kadang suasana hati lagi enak mungkin lancar. Ya kita kan bukan apa, kata Pak Edi, kita pun tak itu juga kan. Terserah orang lah kita mau baca buku atau tidak buku kita. Yang penting kita nulis gitu kan. Itulah yang bisa kita tinggalkan gitu kan. Memang betul kata Anantatur itu saya akui itu gitu kan. Kalau memang kita ingin itu ya tulislah gitu kan. Kita bicara apapun kalau tanpa menulis memang hilang di telan bumi apa kan? Gitu lagi kata-kata itu. Saya waktu itu baru teringat. Iya juga ya. Kalau nggak ada prestasi apapun ya udah tulisan tadi lah kalau paling tidak gitu. Saya dulu hobi baca buku sejarah gitu kan. Termasuk novel gitu kan Buya Hamka. Jadi kalau buku Buya Hamka itu boleh katakan saya setiap episode saya punya dulu tuh. Berarti Pak sampai contohnya kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk, di bawah lindungan Ka'bah, apa lagi itu kan Sabariyah. Pokoknya saya punya itu. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang saya suka baca buku. Karena tahu enggak kalau buku tenggelamnya kapal Van der Wijk itu? Ya, gimana? Itu saya pernah baca buku itu pertama, Pak. Saya dapat beli itu. Waktu saya kuliah gitu kan. Jadi saya kuliah dari itu saya pergi waktu itu Masjid Muhammadiyah kan, saya sholat. Habis sholat saya lihat, saya tanya bapak tuh, Pak ada jual buku itu tidak Buya Hamka ada? Apa judulnya? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tak ada Pak aja. Tanya di buku itu tempat ke toko buku, saya tanya kan. Di toko buku itu katanya pas datang tuh langsung habis. Kalau saya baca itu punya mama saya. Jadi pas datang langsung habis. Jadi waktu itu apa kata bapak tuh habis sholat Jumat kan? Bapak yang punya ada nih, cuman satu inilah punya bapak aja kan. Ya Allah Pak, saya belilah Pak gitu kan. Saya sudah cari-cari tak dapat gitu kan. Kalau di fotokopi saya beli gitu kan, saya dapat waktu itu saya beli 8.000 buku itu. Tahun 98. 8.000 buku itu. Sudah cukup mahal tahun itu. 8.000 tuh. Ya kan? Pak kuliah? Masih kuliah. Tahun 98. Saya beli. Belinya 8.000. 8.000 sudah tuh saya beli, saya baca. Saya baca buku tuh saya nangis gitu kan. Kenapa? Karena kisah itu memang karena dia berbahasa Minang juga gitu kan. Kisahnya di Minang itu saya hayati betul. Jadi dalam hayatan saya itu kena betul rasanya di jiwa saya gitu. Sampai nangis. Jadi saya baca berulang-ulang kali. Terseduh-seduh saya. Ini luar biasa kisah nih gitu kan. Begitu bagusnya dia menyusun cerita nih gitu kan. Iya. Gitu. Mendalam. Iya, dia bahasa sastranya beda. Saya pun walaupun kita udah mulai nulis sekarang tapi belum bisa mengikuti bahasa sastra itu. Rasanya itu. Iya. Rasa dari tulisannya itu. Betul. Rasanya beda. Iya, beda. Gitu kan. Iya. Jadi waktu itu saya tahun 99 itu ada kawan ngajak, yuk kita pergi ke rumah Pak Buya Hamka dari Padang kan. Pergi pakai motor kami. Dari kota Padang itu mau 2 jam kami. Ke motor ke Danau Meninjau tuh.
pakai motor kami pergi sekali kan, dapat pergi sana, pergi museum itu kan rumah kelahiran tuh. Tahun 2001 atau tahun 2000 apa ya? 2001 itu ya, 2001 pergi sekali lagi pakai motor sekali lagi kan ke sana tuh mencari itu kan, penasaran ya, suka betul ke sana kan, gitu. Kalau perlu diulangi. Rumah museum sudah dimuseumkan. Rumah dia replika asli dia, tapi sudah diganti yang model baru, cuma yang tapi model replika yang aslinya gitu. Oh gitu. Itu pun katanya dibangun oleh anak muridnya dari Malaysia. Itu ya. Malaysia. Itu peninggalannya di situ apa aja yang mungkin? Oh ya cukup jubahnya, bukunya, lengkap ya. Waktu itu belum ada jual buku, cuma buku pajangannya ada gitu kan. Belum ada terjual. Karena itu buku untuk apa nama dalam bentuk itu aja, museum aja gitu kan. Tongkat dia, jubah dia, baju dia, apa semuanya ada semua. Nah, gitu kan, keris dia apa semua banyak peninggalan dia kan. Jadi apa nama itu? Saya tanya-tanya lah pas datang pada keluarga dia di sana kan, perjalanan Buya Hamka nih dari kisah dari saya baca buku tadi kan, jadi saya penasaran gitu. Dapat datang ke sana. Penasaran gitu. Kenapa? Karena dia umur 9 tahun aja sudah ke Mekah dia gitu kan, Buya Hamka itu kan. Bertemu muda pada tahun ya? Jiwa yang berkecamuk itu. Iya. Jadi kalau dalam perjalanan dia itu kan di buku itu dia cerita ketika dia sampai ke Medan kemana gitu kan. Jadi pas saya balik kemarin itu tahun berapa? Tahun 2000-an juga lah, 2020-an. Sudah ada jual buku. Jadi sudah bisa dipesan. Tapi itu kata tadi kan tak lengkap juga. Orang sana tuh beli banyak-banyak. Kan sempat habis gitu. Berebut ya. Karena memang buku itu laku di pasaran. Artinya kisahnya tuh melegenda, tapi segala usia juga dibaca. Di semua zaman masuk. Disesuaikan. Anak-anak sekarang pun kalau baca bukunya Buya Hamka. Cuman anak sekarang ini tak suka baca. Itu namanya kalau bisa dihidupkan lagi, dia membaca, jangan membaca HP aja, membaca buku betulan. Bilang kan, saya buku sejarah, buku kayak sastra gitu, itu saya suka baca, gitu kan. Mungkin tadi yang Pak bilang tadi mungkin agak diperdalam. Setiap catatannya Buya Hamka itu dia tak pernah lupa menyelipkan kata-kata meninjau itu ya Pak. Danau meninjau itu. Ya itu kampung halaman dia. Karena memang di sini rumah dia, ya kan, di atas bukit ini jalan, ini danau nih. Danau ini jalan nih, jalan besar nih. Nah, ini danau, ini rumah dia atas bukit. Jadi dia ngadap ke bukit, ngadap ke danau. Apa enggak inspirasi terus setiap hari? Terus berarti ya. Enggak pernah terlupa itu kata itu. Iya, betul. Inspirasi karena kampung dia. Dia bahasa Minang di sedikit masuk tuh. Inspirasi. Nah, mau ditinggalkan dia. Itu ya. Dulu kan pernah kata orang dia plagiat dari Brazil itu kan, ada cerita tentang tenggelam kapal Van der Wijk itu. Setelah dicari itu dia tidak. Ya, itu memang itu dia. Dia memang orangnya cerdas gitu kan, dalam pola sastranya itu, dalam penyusunan kata memang itu Ustaz tadi kan lembut bahasa itu, enak gitu kan. Tempaan diri dia itu kan sangat ya, menderita penderitaannya di penjara juga, iya kan? Mungkin situlah dia jadi halus, makin halus dia mungkin apanya, jiwanya makin halus, nulisnya pun mungkin merasuk ke dalam diri kita yang membaca. Saya ada buku Tadabur Cinta Buya Pujangga. Wah, ya. Buya Hamka. Kemudian ada Terusir. Terusir sebenarnya. Terusir itu dipinjam sama Pak Ustadz Asman itu satu-satunya buku Buya Hamka yang saya baca sehari selesai. Ya lumayan juga agak termasuk. Saya tenggelam kapal Van der Wijk 3 kali dalam satu hari saya baca. Bolak-balik ya? Iya. Kalau dihayati ya, tapi kalau baca gitu-gitu aja tak masuk. Iya. Ya, dihayati kisah itu, tahu kita perannya masing-masing itu kan. Apalagi Zainuddin dengan Hayati itu kan. Maka kemarin saya balik itu kan, dia pernah tuh apa nama tuh Zainuddin tuh dengan Hayati itu kan. Membuat film kan? Udah di film itu. Jadi kan ada di Pancuan Kuda Padang Panjang tuh kan. Saya pergi ke sana, dia pacu kuda. Kan masih ada dalam pacu kudanya sekarang tuh. Sampai sekarang ya? Ya, saya tahun 2022 kemarin saya balik. Saya berfoto dengan istri saya sana. Ada fotonya. Tempat Zainuddin nih. Gitu kan, di Pancuan Kuda Padang Panjang tuh. Saya bilang kan, Pak, besok ada kejutan kuda di mana? Di Padang Panjang. Oh, tempat Zainuddin nih gitu. Kisah dia gitu kan. Saya langsung pergi. Hayati dan dia berpikir gitu kan, inspirasi itu bisa keluar gitu kan, sampai ke sana gitu cerita. Jadi saya ajak orang rumah saya, yuk kita ke sana nonton. Di pas pacuan kuda betul tuh. Dia memang dia waktu itu kan nonton pacuan kuda. Ada cara ya. Kisahnya itu gitu. Iya.
itu dalam itu. Dalam Satu sisi itu secara agama itu masuk pesannya, secara adat istiadat itu masuk bahasa adat itu pandai ditempatkan sama beliau itu. Iya, itu ya luar biasa, luar biasa memang. Memang cita-cita saya selama ini yang belum tercapai Pak, ke Padang itu. Sesuai lah nama Hamka, jadi itu harus ke sana. 2025 harus kita jelajah ini. Padang. Karena saya udah bilang Ustadz Asman kan, kalau mau jalan-jalan ke sana boleh ajak saya. Kalau mau 2025 nanti, saya rencana balik 2025 nih, pas liburan, ngantar anak kuliah kan, boleh nanti kita juga ke sana kan. Insya Allah. Saya baru udah 2 kali pas balik kampung nih, saya ajak anak saya. Kenapa? Saya ingin mengenalkan juga pada anak saya. Masa di Minang ini banyak tokoh gitu kan. 60% tokoh kemerdekaan Indonesia ini adalah dari Minang. Ya kan? Ini salah satu dia gitu kan. Ini Buya Hamka. Siapa Buya Hamka? Nih. Ini dia kan. Itu. Apalagi langsung namanya langsung mengenal nama Hamka. Baru ini saya ke itu ke Profesor Dr. Muhammad Yamin, ke makam dia gitu lewat sana kan. Dan tidak tahu di mana posisi dan sejarahnya. Setidak-tidaknya memperkenalkan kepada anak-anak juga kan. Bahwasanya dulu ada orang besar di sini. Kan jadi kenal dunia gitu kan. Waktu dia nanti sudah berkembang kan, teringat dia kan. Ayah pernah sini ngajak kan. Nah, itu suatu apa juga. Dan satu kisahnya Buya Hamka yang orang selama ini nggak bisa lupakan itu yang kebesaran hatinya memaafkan Soekarno itu. Iya ya. Padahal udah itu Ustadz Somad itu betul. Saya dengar dari cerita Ustadz Somad, saya penasaran kan. Saya carilah tulisannya. Waduh. Nggak sanggup orang sekarang kita kan. Dia mati suruh jadi imam. Itu anak-anak Tatur tuh. Yang itu Islam tuh dia mengucapkan disyahadakan. Iya. Kalau Pak. Itu. Memang kebesaran hati dia luar biasa. Kebesaran hatinya itu. Ya, yang menjebloskan penjara perbedaan malah dia yang politik. Bagaimana dia bisa memaafkan ya? Itulah. Cuman pesan Soekarno kan gitu kan. Walaupun Soekarno. saya yang memenjarakan dia tapi saya meninggal, ya imam saya sholat dia langsung diangkat. Boleh lah itulah. Waduh, itu nggak bisa. Luar biasa kan? Ya, kita di penjara orang bukan main kan? Penderitaan tuh. Waduh. Tapi memang inspirasi dia pun muncul di situ mungkin di dalam. Yang saya baca dalam tulisannya itu dia bilang apa? Dia dalam dirinya kan, dia berkata ke dirinya nih, Hamka, kamu tarik aja senjata itu, kamu bisa tembak terus kamu keluar dari penjara ini lari dah, selesai itu, kamu bisa selamat. Tapi apa? Ketika saya lari, saya ditembak meninggal di tempat misalnya, langsung dibuat di berita. Beliau kan paham dunia perberitaan kan. Saya ditulis berita Hamka telah melarikan diri atau mencoba melarikan diri dari sini, hanya ditembak. Tidak ada yang bisa klarifikasi. Makanya itu yang membuat beliau bertahan itu. Padahal siksaannya itu ngeri betul Pak. Luar biasa. Waduh. Kalau kita tidak bisa. Dibilang kalau saya bisa bikin secara yang untuk jiwa Minangnya keluar, ini kan belajar silat ya Pak ya. Silat juga dia. Silat juga itu. Kalau kita saya bilang tadi kan, dulu kan orang Minang itu kan apa namanya itu kan tidurnya kan di masjid, di surau namanya kan. Orang Minang panggil surau gitu kan. Jadi tidurnya di surau. Terus malamnya tuh belajar silat. Jadi kan punya lapangan di saya termasuk di generasi saya masih gitu kan. Saya tinggal tidur di masjid. Makanya betah di masjid ya. Ada sesuatu yang gitu. Mau dipelajari kan gitu. Kalau dulu kami tinggal di masjid itu artinya memang untuk tidur aja. Biasanya awalnya lah. Yang menjaga masjid itu tidak ada anak muda, orang tua-tua atau orang muda. Cuman kami ini yang muda-muda nih membantu-bantu aja gitu kan. Kalaupun kami muda ini tinggal masjid itu terhina pada saat itu. Iya. Di dalam buku saya kisahkan nih. Anak muda kalau tinggal masjid menjaga masjid itu terhina dulu. Dihina, masa tinggal masjid itu. Tapi biasanya orang tinggal masjid itu yang menjaga masjid itu orang tua-tua atau orang yang muda gitu kan. Kalau orang tua mungkin malah nggak mau tinggal di situ di masjid kan. Dia tinggal. Dia maksudnya itu yang menjaga itu orang tuh. Tapi dia balik. Tapi yang laki-laki bukan tidak ada ya, ada. Tapi kebanyakan pada saat itu tuh orang tua. Tapi generasi muda nih ikutlah di belakang dia sholat itu kan. Nah cuman yang bertugas itu rata-rata pada saat itu kan dia orang tua. Karena orang dulu kan prinsipnya begini. Segan kita masih ada orang tua, biar orang tua dulu. Dikedepankan dulu kan. Dikedepankan orang tua. Nah di prinsip itulah dia kembali ke surau kan. Dia tidurnya di surau, malamnya dia belajar silat. Itu rata-rata. Boleh dikatakan tuh pada saat itu adalah 80% itu seperti itu di Minang itu. Makanya kalau di Minangkabau itu kan kalau rumah itu
Dia kalau untuk tempat laki-laki itu tidur tidak ada kamarnya. Untuk ceweknya sengaja ya. Sengaja. Karena yang laki-laki itu tidurnya di masjid gitu supaya kan. dia, filosofinya ya. Iya. Supaya dia bisa mandiri juga di luar. Iya, gitu. Harus ke Padang. Iya. Harus. Saya pun baru lewat aja. Boleh lah nanti ke Padang. Iya. Belum tahu lagi. Belum ya? Belum. Silakan dong. Saya terus terang ke Sabang aja belum pernah. Kawan yang dari luar udah banyak ke Sabang. Tapi kalau gitu untuk di Minang, kalau kita di Padang lah Sumatera Barat, kalau kita nak keliling itu seminggu itu tak cukup waktu kalau tempat wisata. Seminggu dan tak cukup, ya? Karena banyak jumlah. Tak cukup waktu. Kenapa? Yang pertama begitu banyaknya tempat wisata yang kita kunjungi. Yang kedua, dengan jarak tempuh yang nggak begitu jauh juga gitu kan. Kita mutar kan, bukan satu titik. Kalau di Bukit Tinggi memang satu titik, di sana ada Gadangnya, di sana ada Ngaresenoknya, ada Fordekoknya gitu kan. Ada Lubang Jepangnya, ada Ngaresenoknya, itu betul dekat. Nanti kita nyebrang lagi Payakumbuh jauh lagi kan, sejam lagi. Nanti turun lagi baru ke Ladang Meninjau. Balik lagi nanti ke itu gitu kan, Padang gitu kan. Hah? Lawang Bar. Di atas tuh. Di atas ya? Puncak tuh. Di mana namanya Meninjau tuh? Betul meninjau. Berarti baru dengar dari orang rumah berarti dia. Cerita ya. Lawang Bar tuh saya sering nengok videonya. Oh, videonya. Memang Padang tuh luar biasa. Ya. Sejarahnya. Iya betul. Termasuk surganya pariwisata lah gitu kan. Surga yang pariwisata. Kalau di Padang. Kalau bagi, Soal makanan apa lagi ya? kalau bagi muslim memang harus ke situ lah. Jadi surga wisata. turun dari bandara, kita kalau ke Meninjau itu berapa lama, Pak? Kalau kita ke Meninjau langsung, rumah Buya Hamka itu. kalau pakai mobil tuh mau 3 jam. 3 jam ya? 3 jam lah. Lebih kurang lah 3 jam. Tak sampai lah dari bandara. Tergantung macetnya. Paling lama tuh 2 jam setengah 3 jam lah gitu. Dia Padang, Pariaman, langsung ke Bubasung, langsung ke Meninjau. 2 jaman lewat lah, lebih kurang lah gitu. 2 jam setengah gitu lah. Ya, itu. Kalau lah macetnya. Seminggu tak cukup memang. Kalau gitu tak cukup seminggu. Karena banyak. Pergi nanti ke rumah 1000 rumah Gadang, jauh lagi tempatnya kan. Yang di Moralabu itu kan. Itulah daratan baik. Ya, makanya kalau anak saya balik itu saya bawa memang keliling gitu. Jadi hari ini jadi kita tahu Harus dikenalkan. Ya, karena di sini kan kalau kita kan tahu pantai aja kan. Pantai aja gitu kan. Padahal orang dari daratannya, orang gunung padahal ya. Turun ke pantai kita nih. Tapi nggak apalah. Itu yang membuat berinspirasi.